wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Gimana kabar warahmatullahi semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, oke. Nah, ini sama Umi pertemuan kita di Ramadan tuh terakhir, insya Allah ya. Besok ada kelas ya. Besok masih ada kelas bersama Kakak Aldi ya. Nah, kalau kalau misalkan ditanya kabarnya, adik-adik masih inget nggak? Dulu kayaknya pernah Umi kasih tahu tuh ya. Kalau ditanya kabarnya, bagaimana kabarnya? Jawabannya, Alhamdulillah, saya sehat, saya semangat, luar biasa ya. Oke, siap? Ya, coba kita cek lagi ya. Ya, gimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya semangat, Allah ya, Akbar. siap belajar gitu ya. Coba diulangi gimana gimana? Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, saya sehat, Saya saya semangat, semangat, siap siap belajar. belajar. Ya, oke Kakak Rashid tuh semangat banget, Masya Allah ya. Yuk kita ulang ya, sekali lagi ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah saya sehat, saya siap semangat. belajar. Oke, Masya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali Umi di hari keberapa sih kita saumnya ini? 19. Masya Allah ya, udah 19 hari nih ya. Udah 19 hari. Gimana lancar? Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah ya. Citra coba. Ada yang udah batal belum? Belum. Belum. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ya, Ayo. oke. Mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan. Jadi puasanya lancar sampai akhir ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Ya, Alamin. oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Oke, ya. Terus Ya ya apa ya? hmm, dan tambahkanlah ilmuku. Oke, ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar lagi seperti biasa. Kalau dengan Umi, kelasnya mengenal tokoh-tokoh ya, mengenal tokoh-tokoh eh, Islam yang kemudian beberapa di antaranya dijadikan nama kelas ya. Nah, sebentar, aduh ini apa? Banyak ini cahaya ilahi ya. Nah, adik-adik sebelumnya udah pernah belajarnya tentang apa aja sama Umi? Tentang siapa pernah belajarnya? Imam Ya, tentang Uwais Al-Qarni. Terus minggu lalu tuh tentang siapa ya? Imam Bukhari. Iya, betul. Imam Bukhari, Masya Allah. Hari ini mau kenalan lagi? Mau? Mau Mau. belajar lagi? Oke, ya. Nah, hari ini Kaldi mau share materi, belum bisa. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Nah, kita akan belajarnya adalah tentang eh kelasnya Kakak Zaki nih. Nah, Kakak Zaki kelas apa Kakak Zaki?
Solahu, Salahuddin. Ya, kita akan berkenalan dengan Salahuddin Yusuf Al-Ayubi. Sudah muncul? Sudah. Sudah ya. Nah, jadi kita hari Iya. ini akan berkenalan dengan salah seorang penakluk nih, Yerusalem. Nah, sambil ini kita berdoa dulu bersama-sama ya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina yang hari kemarin itu ternyata dibombardir lagi oleh Israel ya. Nah, kita baca doa Al-Fatihah ya. Kita baca Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzubika min sururihim. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah membantu saudara-saudara kita di Palestina ya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutin kelasnya. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan Solahuddin Al-Ayubi. Wah, ya. Kalau denger namanya aja tuh kayaknya Solahuddin itu ganteng gitu ya. Badannya tinggi besar gitu ya. Wah, keren banget nih kayaknya ya. Nah, coba kita akan berkenalan dengan Solahuddin Al-Ayubi ya. Nih, coba kita lihat ya. Nah, siapa sih Solahuddin Al-Ayubi itu? Nah, Solahuddin Al-Ayubi itu adalah salah satu panglima Islam yang sangat terkenal ya. Nah, Solahuddin Al-Ayubi itu terkenal ya. Kalau kalian pernah lihat apa atau mungkin pernah ikut apa pernah nonton games-games perang gitu ya, itu kadang kalau di dalam ejahan bahasa Inggris itu dikenal dengan nama Saladin. Nah, ya Saladin itu artinya adalah Salahuddin ya, Salahuddin Yusuf Al-Ayubi. Nah, ternyata Salahuddin Yusuf Al-Ayubi ini orang yang sangat luar biasa ya. Nah, dia ini terkenal banget ya. Nah, karena adanya sebuah strategi perang ya, kemudian kebijaksanaannya yang luar biasa. Beliau juga orang yang sangat rendah hati dan ini dicatatkan di dalam sejarah karena pada saat itu Salahuddin menjadi panglima perang yang berhasil merebut kembali kota Yerusalem dari pasukan salib. Ya, jadi ada perang namanya Perang Salib. Mungkin yang senang sejarah pernah nonton gitu ya nih apa eh, materinya tentang penaklukan kota Yerusalem di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, beliau juga punya nama julukan ya. Jadi julukannya itu adalah Al-Malik An-Nasir yang artinya penguasa yang bijaksana. Nah, bijaksana itu seperti apa? Jadi bijaksana itu orangnya penuh dengan kebaikan gitu ya. Nah, ini Salahuddin Yusuf Al-Ayubi itu lahirnya di Tikrit. Nah, Tikrit itu sebuah kota yang ada di Irak ya. Pada masa keemasan Islam, Irak itu adalah negaranya orang yang suka belajar. Nah, jadi negara pelajar ya. Banyak sekali eh, apa namanya universitas gitu ya. Bahkan universitas di dunia yang pertama kali didirikan itu adanya di Irak dan pendirinya adalah seorang perempuan ya. Nanti kita belajar itu kapan-kapan ya. Nah, Salahuddin itu ayahnya adalah seorang gubernur ya. Nah, sehingga sejak kecil Salahuddin itu suka sekali belajar ilmu agama. Dan dia itu belajar semuanya ya. Dari mulai ilmu hadis ya. Kemudian udah jelas kalau ilmu Al-Quran dia pelajari dulu tuh, belajar Al-Quran dulu. Kemudian belajar ilmu hadis, fikih gitu ya.
fikih ibadah gitu dan segala macam ilmu agama itu yang pertama kali dipelajari oleh Salahuddin. Nah, kemudian setelah dia semakin besar, dia semakin banyak belajar. Dia kemudian belajar apa namanya ilmu-ilmu yang lainnya gitu ya, termasuk salah satunya adalah eh, militer ya, ilmu strategi dalam berperang. Nah, karena Salahuddin ini senang belajar, dari kecil dia suka belajar gitu ya. Nah, dia itu kemudian belajar sampai ke Damaskus. Nah, kalau teman-teman semua suka belajar sejarah, Damaskus itu terkenal sebagai salah satu kota pelajar. Ya, jadi apa namanya banyak banget orang yang belajar di Damaskus pada masa itu gitu ya. Nah, Salahuddin itu terkenal sebagai anak yang cerdas gitu ya. Kemudian dia juga baik dalam keilmuan ya karena tadi belajar dulu tuh belajar Islam yang betul gitu ya sehingga kemudian nanti setelah besar itu ternyata Salahuddin juga bikin sekolah. Jadi Salahuddin tuh punya sekolah ya. Nah, kemudian beliau juga itu bikin sekolahnya tuh di Mesir ya, di Mesir dan beliau menentang tuh ajaran Syiah. Jadi Salahuddin itu orang yang akidahnya baik gitu ya, akidahnya lurus. Nah, eh, Salahuddin itu kalau di dunia ternyata masuk ke dalam buku 55 orang yang terhimpun sebagai tokoh dunia. Ya, nah, kenapa gitu ya? Kenapa dia termasuk ke dalam tokoh dunia nih diakui bahkan bukan sama orang Islam aja gitu ya. Tapi dia diakui bahkan oleh orang-orang yang bukan Islam gitu ya, tokoh-tokoh yang umum aja gitu ya. Nah, kenapa terkenal dan dianggap paling berpengaruh di dunia gitu ya? Karena Salahuddin itu tadi seperti udah Umi sampaikan di awal, dia punya fisik yang sangat kuat. Nah, jadi anak-anak soleh dan solihah jangan lupa berolahraga. Ya, masih inget ya? Umi bilang ya harus berolahraga, makan makanan yang sehat ya. Walaupun iklan di TV itu menunjukkan kayaknya makanan-makanan yang kemasan itu enak banget gitu ya. Warna-warni, cantik-cantik. Tapi percaya, dengarkan Umi baik-baik ya. Makanan yang Allah ciptakan itu jauh lebih sehat. Ya. Nah, seperti Salahuddin ini terkenal karena fisik yang sangat kuat. Nah, tentu saja fisik yang kuat ini bisa diperoleh kalau makanan kita adalah makanan yang baik, ya. Nah, jadi kurangi kemasan, banyak-banyak makan kupasan, ya. Nah, Umi selalu ingatkan ya, jangan kebanyakan makan mie, gak boleh, apalagi lagi puasa gini, ya. Jangan sering-sering makan mie, ya. Nanti kita nggak bisa tuh ngikutin Salahuddin yang badannya sehat, ya, fisiknya kuat, ya. Nah, jadi dibiasakan makan makanan yang sehat dan tetap berolahraga. Ya, jangan tiduran terus. Ya, jangan rebahan terus. Ayo, banyak-banyak bergerak. Ya. Nah, selain fisik yang kuat gitu ya, kemudian strateginya yang jitu. Nah, Salahuddin juga termasuk orang yang sangat baik dalam beribadah. Gitu ya. Nah, makanya waktu itu Salahuddin bisa menyatukan umat Islam dari Mesir dan Suriah untuk kemudian menjadi pasukan yang bisa membantunya menguasai kota Yerusalem. Gitu ya. Jadi, seorang pemimpin itu kata-katanya tidak akan bisa didengar. Ya, sikapnya mungkin akan sulit untuk diikuti orang lain kalau dia tidak memiliki kekuatan dari dalam. Wah, kekuatan dari dalam tuh apa? Tenaga dalam gitu ya? Bukan ya, apa sihir? Tidak ya, tidak seperti itu. Jauh dari itu semua, Salahuddin menggunakan apa? Kekuatan hubungannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemudian ya, nah, walaupun ternyata
Salahuddin itu lagi sakit pada saat itu ya, pada saat pelaksanaan atau apa realisasi perang salibnya itu lagi sakit. Nah, tapi dia punya kekuatan ya dari Allah sehingga dia bisa tetap memimpin peperangan ya. Nah, ini ada banyak hal yang menjadikan Salahuddin itu tercatat di dalam sejarah. Tapi Umi orang-orang pada diem aja gitu ya. Orang-orang pada main game gitu kan. Orang-orang kayaknya nggak sibuk-sibuk belajar, nggak sibuk-sibuk apa eh harus ke sana kemari gitu kan, nggak sibuk harus berolahraga, makan juga semaunya. Iya, boleh. Kalau kalian juga mau jadi orang yang biasa-biasa aja, ya. Kalian mau jadi orang yang terkenal di langit seperti Uwais nggak? Mau, ya. Mau tercatat di dalam sejarah seperti Imam Bukhari dan Salahuddin nggak? Mau semuanya? Mau, Mau, mau. ya. Nah, kalau mau berarti usaha kita harus beda. Dengarkan Umi sekali lagi. Kalau kita pengen hebat seperti Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit gitu ya. Imam Bukhari yang sampai hari ini bukunya masih kita pakai. Salahuddin Al-Ayyubi yang namanya masih sampai sekarang dikenang di dalam sejarah, maka usaha kita harus berbeda. Ya, kita harus jadi orang yang berbeda daripada orang lain. Ya, bedanya tuh bukan apa kalau zaman sekarang pick me gitu ya. Bukan seperti itu. Berbedanya dari usaha yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi kalau orang lain misalkan baca Qur'annya Ramadan aja, kalian baca Qur'annya harus setiap hari. Ya, kalau orang lain sholatnya banyak-banyak, cuman di Ramadan aja, maka kalian harus berusaha untuk sholat banyak-banyak setiap hari. Ya, Allah kasih ada sholat apa? Rawatib yang mengiringi sholat wajib ya. Ada rawatib sebelum subuh, ada rawatib zuhur, rawatib maghrib, dan isya. Kemudian ada sholat duha, kemudian ada sholat tahajud. Nah, itu yang ya harus dilakukan gitu ya. Nah, sehingga nanti kita tuh bisa menjadi orang yang tadi punya kebijaksanaan seperti Salahuddin. Ya, karena seperti doa yang kalian baca tadi di awal sebelum belajar ya. Robbi zidni ilman, warzukni fahman gitu ya. Nah, itu tuh tidak akan diberikan kecuali pasti kepada orang-orang yang soleh. Nah, sehingga nih, kayak Salahuddin juga, ternyata Salahuddin itu pada saat perang salib, itu Salahuddin sama sekali tidak membalas dendam kepada musuhnya. Ya, dia bahkan memberikan pengampunan gitu ya. Kemudian dikasih kebebasan gitu. Kemudian orang-orang Kristen dan Yahudi yang ada di Yerusalem itu mereka tetap bisa tinggal di sana tanpa ibaratnya tuh tersisihkan karena mereka bukan Islam gitu ya, tidak seperti itu. Kemudian Salahuddin juga itu suka membantu orang miskin. Nah, bahkan tadi seperti sudah di awal Umi sampaikan, di masa kekhalifahan, nama kekhalifahannya ini Ayyubiyah ya, kekhalifahan dinasti Ayyub, Salahuddin itu banyak didirikan sekolah dan rumah sakit. Nah, termasuk rumah sakit untuk membantu kesehatan mental ya. Nah, itu juga banyak didirikan pada masanya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ya. Nah, kenapa nama Salahuddin itu tercatat di dalam sejarah? Karena beliau itu berbuat baik bahkan kepada musuhnya. Jadi pada masanya Perang Salib ini tidak ada musuh yang disakiti gitu ya. Jadi kalau mereka sudah menyerah, mereka diperlakukan dengan baik gitu ya. Nah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi meninggalnya di Damaskus, di Suriah ada. Ia meninggal dalam keadaan yang sederhana gitu ya. Nah, terus
Nah, sampai sekarang itu Salahuddin tercatatnya sebagai pahlawan Islam yang pemberani dan baik hati. Ya, namanya banyak digunakan ya sampai sekarang ya. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ya. Jadi tadi beliau itu apa namanya? Tidak suka menyakiti orang lain ya, tidak pemarah ya, badannya kuat gitu. Nah, seperti itu Salahuddin ya. Nah, ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bersama. Kalau Uwais Al-Qarni kita belajar bagaimana mendahulukan ibu ya. Bahkan beliau sampai tidak bisa bertemu dengan Rasulullah padahal hidup sezaman dengan Rasulullah. Kemudian kalau Imam Bukhari itu orang yang sangat senang belajar gitu ya. Nah, kalau dari Salahuddin Al-Ayyubi kita belajar bahwa beliau itu orang yang pemberani. Nah, ini Umi ada typo nih, kurang hurufnya ya. Jadi Salahuddin itu orang yang sangat berani, kemudian tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Seperti tadi udah Umi sampaikan di awal ya, walaupun pada saat peperangan itu beliau dalam keadaan sakit, tapi beliau tidak manja gitu ya, tidak berdiam diri, tidak seperti itu ya. Beliau tetap memimpin peperangan sampai akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang salib itu gitu ya. Nah, beliau juga termasuk orang yang sangat adil. Ya, nah jadi orang-orang musuh gitu ya, musuh pada saat penaklukan Yerusalem itu ketangkep gitu ya. Nah, itu tetap diperlakukan dengan baik. Gak ada tuh ceritanya seperti sekarang tentara IDF gitu ya, menyiksa orang Palestina gitu tuh sama sekali nggak pernah dilakukan. Dulu Salahuddin walaupun beliau menangkapi gitu ya pasukan dari Yahudi ataupun Kristen itu sama sekali tidak disakiti gitu ya, atau disiksa dengan siksaan yang tidak manusiawi itu tidak dilakukan gitu ya. Nah, sehingga kalau kalian lihat di sini eh gambarnya kenapa gambar beras? Nah, karena Salahuddin itu membantu ya. Dia orang yang sangat senang menolong dan peduli kepada sesama. Sehingga tadi di masa pemerintahannya Salahuddin membangun banyak sekolah dan juga rumah sakit gitu ya. Nah, mudah-mudahan kisah dari Salahuddin Al-Ayyubi ini bisa menjadi semangat buat kalian semua, gitu ya. Amin. Iya, amin. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa jadi anak-anak ya Muslim yang kuat badannya ya, sehat ya, pikirannya cerdas, sehingga nantinya kalian itu bisa membantu orang lain ya dan bermanfaat untuk kejayaan Islam ya. Sehingga nantinya Islam itu bisa menjadi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi rahmat untuk semesta alam ya. Maksudnya rahmat untuk semesta alam itu seperti apa, Umi? Seperti tadi ya, seperti yang sudah Umi sampaikan mengenai kisahnya Salahuddin. Jadi walaupun berperang gitu ya, itu peperangan itu jangan diartikan selalu apa sesuatu yang buruk gitu ya. Nah, tetapi bisa juga merupakan pembebasan ya. Dari apa pembebasannya? Pembebasan dari eh, menyembah kepada selain Allah. Ya, nah itu zaman dulu dilakukan karena nggak bisa diajak ngobrol biasa gitu ya. Nah, sehingga dilakukanlah ada banyak peperangan-peperangan gitu ya dilakukan itu bukan untuk menyakiti gitu ya, tapi untuk membebaskan sebanyak-banyaknya manusia. Nah, dari kegelapan menuju cahaya gitu ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah tuh disebutnya seperti itu gitu ya. Nah, sehingga dari awal nih kisah yang Umi sampaikan mulai dari Uwais Al-Qarni ya, kemudian Bukhari, kemudian sekarang kita belajar mengenai Salahuddin. Umi sangat berharap mudah-mudahan kalian semua sabar di dalam belajar ya. Susah nggak belajar? Susah nggak?
enggak ya, alhamdulillah. Tapi sekalipun terasa susah, maka di dalam kesulitan itu ada pahala ya. Aduh, kenapa ini susah banget? Misalkan gitu ya. Hilal lagi belajar, aduh kok nggak ngerti-ngerti gitu kan ya. Gak apa-apa, di dalam kesulitan itu Allah kasih Hilal pahala yang banyak ya. Kemudian nih misalkan eh, siapa? Raya. Raya kok susah banget ini belajarnya, kok aku nggak ngerti, misalkan gitu ya. Maka di situ ada pahala yang besar ya. Jadi kalau kita ambil pelajarannya nih dari mulai siapa? Dari mulai Uwais Al-Qarni, kita belajar bagaimana kita bisa menghormati ibu, ya, terutama ibu nih, ya, kita hormati ibu. Kemudian dari Bukhari juga kita belajar bagaimana menjadi anak yang rajin, gitu ya, senang belajar, gitu ya. Nah, kemudian dari Solahuddin ini kita belajar bagaimana kita menjaga fisik kita supaya tetap sehat, gitu ya. Kemudian selain sehat juga bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Nah, itu saja yang Umi sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi anak-anak yang sehat, kuat, baik sama ibunya, terutama ya. Kemudian juga rajin belajar ya. Kalaupun sulit, seperti tadi udah Umi sampaikan, di dalam kesulitan belajar itulah Allah titipkan banyak pahala untuk kita semua ya. Insya Allah ya. Oke, kita tutup dulu. Kita buka dulu kameranya boleh ya? Azhar boleh dibuka, silahkan. Kali mungkin nanti boleh dikasih aba-aba ya. Boleh Umi. Zakia Zahidan mau dibuka, Raihan mau dibuka, boleh silahkan. Queen boleh dibuka Queen kameranya. Nah, gitu. Oke, Kakak Aldi tunggu terlebih dahulu ya sampai semuanya membuka kamera terlebih dahulu. Ini masih ada Raihan, Queen sama Azha ya yang belum membuka kameranya. Boleh dibuka dulu ya. Oke, Queen boleh dinyalakan dulu kameranya. Aku udah kak, udah dibuka. Oh, sudah ya. Oke, siap ya. Ya, kali hitung ya, hitungan ketiga, nanti lihat kamera ya. Kali hitung, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak, Umi. Sama-sama Kak Aldi. Nah, ya Alhamdulillah semuanya sudah mendengarkan materi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat kesempatan untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan bisa memberikan manfaat untuk agama kita. Ya, amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Amin. Kita tutup dulu ya dengan doa setelah belajar. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Sama-sama. Barokallahu fikum. Semuanya sehat-sehat ya. Lancar usahanya. Assalamualaikum. Terima kasih Assalamualaikum. Umi.